akan akan mengurangi keberkahan kita pada pagi hari ini. Baik, topik kita pada pengajian pagi ini bersama Prof. Quraisy adalah mengenai qanaah. Nah, ini qanaah ini kan bahasa Arab ya, yang artinya mungkin saya juga tidak paham betul, tentu nanti Prof. Quraisy yang akan menjelaskan, tapi kurang lebih adalah suatu sikap menerima ya apa yang diberikan oleh Allah, sikap merasa cukup dengan apa yang diberikan. Nah, ini ajaran Islam yang sesungguhnya sangat baik sekali, tapi mungkin bagi kita yang sudah lahir menjadi Muslim, ini kadang kita lupa untuk apa namanya untuk mengamalkannya. Apalagi pada zaman yang ya penuh dengan persoalan problem hidup ini nih Prof ya. Ini luar biasa sekali sebetulnya ya apa namanya eh, permasalahan-permasalahan hidup yang dihadapi oleh setiap orang sekarang ini. Saya sekedar mengingatkan ini catatan dari WHO betapa kasus-kasus mengenai kesehatan mental ya ini begitu banyak sekarang. Di Indonesia itu tahun 2023 Januari sampai Juli itu kasus bunuh diri itu sudah mencapai 663 kasus. Ya, kalau di tingkat dunia global itu catatan WHO 2019 sebanyak 800.000. Ya. Dan ini trennya akan meningkat terus dari tahun ke tahun dan itu pun hanyalah statistik yang eh, berhasil direkam ya, belum lagi kasus yang tidak terekam. Ini menunjukkan bahwa betapa orang sekarang sangat mudah kehilangan apa namanya, kehilangan pegangan, ya depresi, stres, tekanan hidup yang disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Itu begitu membuat seseorang itu bisa menjadi begitu kehilangan dirinya sampai akhirnya harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, Prof. Quraisy, mungkin ini tema yang penting buat kita semua, apalagi ini kami yang sudah memasuki juga usia di atas 50 nih Prof ya. Setengah dari perjalanan hidup mudah-mudahan. Ini eh, rasanya mungkin masih kurang untuk membekali diri. Nah, oleh karena itu kita tentu berharap pada pagi hari ini Prof. Quraisy bisa memberikan nasihat-nasihat bagi kita semua terkait dengan bagaimana pertama kita memahami qanaah di dalam ajaran Islam. Kedua, tentu setelah kita paham bagaimana kita bisa mengamalkannya secara tepat dan benar gitu ya. Kadang paham saja tidak cukup ya, ketika kita tidak mengamalkannya ya tidak ada artinya ya. Betapa banyak ajaran Islam, akhlak Islam yang kita tidak tidak kita laksanakan ya. Ya. Dan yang ketiga, eh, kalau sudah diamalkan, sudah dipahami, sudah diamalkan, bagaimana kita bisa menjadikan sikap ini menjadi satu hal yang konsisten kita pegang, kita lakukan. Karena namanya persoalan hidup tentu kita hadapi itu sehari-hari, ya. Mulai dari masalah keluarga, masalah lingkungan, masalah kantor, masalah pekerjaan dan lain-lain, ya itu luar biasa banyak sekali. Nah, baik Prof. Quraisy, saya kira kita tidak berpanjang lebar, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dari materi yang disampaikan oleh Abi. Untuk selanjutnya, tanpa menunda waktu dan tempat kami persilakan kepada Abi Prof. Quraisyab untuk memberikan tausiahnya. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Waalaikumsalam. Terdengar, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan berbincang tentang qanaah. Kalau dari segi bahasa,
Qanaah itu pada mulanya terambil dari kata qanaah. Qanaah itu menutup. Itu sebabnya perempuan yang memakai cadar atau lelaki yang menutup kepalanya, itu penutup kepalanya dinamai qina. Pertanyaan yang muncul kalau kita berbicara tentang qanaah, kalau masih dari segi bahasa, itu apa yang ditutup? Ya kan? Nah, di sini mulai berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu lahir yang pertama dari kepribadian yang bersangkutan. Kita ini beda-beda. Ada orang yang merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Udah nggak usah cari yang lain. Ada orang yang butuh, dia tutupi kebutuhannya. Dia tidak minta. Walaupun dia butuh. Nah, ada lagi orang, jadi itu ada sifat kita masing-masing itu bisa memberi makna tentang qanaah. Karena semua sependapat bahwa qanaah itu bagus. Qanaah itu perlu. Tetapi apa batasnya? Nah, yang sangat mempengaruhi adalah sikap batin kita. Ada orang yang ambisius. Karena buat dia, betul qanaah. Tapi kita cari dulu apa yang dimaksud. Nah, yang kedua, yang sangat menentukan dalam memahami suatu istilah, apalagi ya itu dalam konteks qanaah adalah pandangan kita terhadap dunia. Ini anggap dunia ini apa tuh? Apa dunia ini difahami dalam arti suatu hadis, sijnul mukmin, penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Apa begitu kita pandang dunia ini? Apakah kita melecehkan dunia ini? Tidak perlu dunia ini. Nah, yang memahami dunia seperti ini, pengertiannya tentang qanaah beda dengan pengertian orang yang memandang bahwa dunia ini adalah tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Sudah beda tuh qanaah. Jadi ada dua hal yang sangat mempengaruhi dalam memahami apa yang dimaksud dengan qanaah. Memang kata bisa sama, tetapi pengertian bisa beda-beda. Saya akan berikan contoh yang paling populer yang saya sering kemukakan. Oh, hijrah. Apa sih artinya hijrah? Ada yang mengartikan hijrah itu, oh dia sudah hijrah, dia sudah pakai pakaian yang tertutup. Apa itu hijrah? Walaupun masih melanggar. Nah, itu kan bukan hijrah itu. Hijrah itu meninggalkan apa yang buruk menuju apa yang baik. Karena itu kalau Anda ingin berhijrah, cari apa yang buruk yang Anda lakukan, lalu tinggalkan itu. Dan meninggalkan yang buruk itu lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Hijrah. Nah, begini juga qanaah. Jadi kalau kita buka kitab-kitab para ulama yang membahas tentang qanaah, berbeda-beda mereka dalam menafsirkan. Nah, ada yang berkata qanaah itu menerima apa yang ada dan tidak mengeluhkan kebutuhan Anda kepada siapapun. Jadi yang ada saya terima. Saya tidak pantas Anda mengeluhkan kemiskinan Anda, kebutuhan Anda kepada makhluk, karena mengeluhkannya itu berarti Anda mengeluhkan Tuhan. Tuhan kan yang memberi rezeki Anda.
Dan sadar berkata, bahwa saya masih kurang dan sebagainya. Nah ini salah satu arti qanaah. Baik. Kita mari lihat lebih jauh. Saya ingin dulu kita sepakati bagaimana sih sikap kita terhadap dunia ini. Nah, udah tadi orang berkata, pokoknya dunia ini penjara. Anda tidak bebas melakukan apa saja. Udah, buruk dunia ini, tinggalkan dunia ini. Ini pandangan sementara orang tasawuf. Ya kan? Udah tidak usah kaya, tidak usah ini. Nabi itu berdoa supaya dibangkitkan bersama orang miskin dan lain sebagainya. Tapi ada yang punya pandangan lain. Nah, saya cenderung memahami pandangan lain. Pandangan lain itu berkata begini. Kita beragama dipersilahkan Allah untuk tinggal di dunia ini. Ja'alalakumul arda bisata. Terhampar. Mustaqar. Tempat kamu berdiam dengan tenang. Dia mempersiapkan buat kita aneka kenikmatan. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Diindahkan keindahan, kesenangan kepada lawan seks, kepada anak, kepada harta, kepada ini. Diindahkan. Yang mengindahkan itu ada dua. Atau bisa dua. Bisa Tuhan, bisa setan. Itu di situ dia pakai dia pakai passive voice, diindahkan. Kalau dia sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka itu baik karena Tuhan mau kita menggunakan keindahan. Kalau tidak sesuai, maka itu setan. Maka kita harus melihat, nikmati dunia ini sesuai dengan apa yang diperintahkan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah hiasanmu di setiap masjid. Masjid itu bisa tempat sholat, bisa bumi ini. Masjid ini juga bumi sebenarnya. Pengabdian. Katakanlah, man harrama zinatallahi allati akhrajaha li'ibadi. Katakan bahwa Muhammad kepada orang yang melarang-larang menikmati dunia ini. Siapakah yang mengharamkan apa yang dibenarkan Allah? Kita disuruh makan yang enak. Kulu washrabu. Silakan makan. Tapi ini 200.000. Jangan melampaui. Jadi, kalau ada istilah untuk orang haji atau yang berkunjung ke haji sebagai tamu-tamu Allah, kita juga bisa berkata, kita di dunia ini adalah tamu-tamu Allah. Dia mempersiapkan segala sesuatu yang diistilahkan oleh Al-Quran mata'an lakum. Kesenangan, tetapi sifatnya sementara. Jadi ini pandangan yang semacam ini sudah beda dengan yang tadi. Yang tadi itu pokoknya dunia ini jelek, tinggalkan aja. Enggak. Anda tamu Tuhan di sini. Tamu jangan memporak-porandakan rumah. Kamu jangan buka kulkas tuan rumah untuk ambil makanan. Jangan makan yang tidak disiapkan buat Anda. Itu tamu. Tetapi Anda mau makan apa saja yang memang disiapkan, mau pakai pakaian apa saja yang memang dibolehkan, itu silahkan. Nah, ini kan pandangan sudah beda dengan yang tadi. Nah, itu ada pesan. Jangan tangguhkan kenikmatan Anda karena ada kerjaan. Nah, nanti selesai bekerja baru saya mau menikmati. Jangan juga tangguhkan kenikmatan Anda karena ada pekerjaan. Karena
kenikmatan tidak berakhir dan pekerjaan tidak berakhir. Apa maknanya kalau begitu? Bekerjalah tapi nikmati pekerjaan. Kalau Anda bisa melakukan sesuatu dengan nikmat, itu jauh lebih bagus daripada Anda melakukan sesuatu dengan terpaksa. Nah, orang yang berpendapat semacam ini mempunyai pemahaman tentang arti qanaah berbeda dengan pemahaman yang tadi. Mari kita lihat lebih jauh. Apakah arti qanaah tadi disinggung, puas hati? Apakah puas hati itu menjadikan saya sudah tidak berusaha mencapai yang mampu saya capai? Sudah cukup saya begini, nerimo. Nah, kita kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita bekerja terus-menerus. Fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dalam suatu pekerjaan, sudah selesai, kerja lagi sampai engkau letih. Jadi tidak ada waktu untuk berleha-leha. Nah, jika kita berkata qanaah itu adalah puas hati, bagus puas hati. Tapi kalau kita pakai ini tadi, jangan berhenti di situ. Udah deh, cukup begini adalah saya S2 sudah cukup lah, puas dengan S2. Tidak, masih bisa lagi. Asal jangan porak-porandakan, jangan melanggar. Nah, dari sini qanaah itu dirumuskan dengan begini. Yang pertama, ukur diri Anda. Jangan Anda jelek, Anda Anda tidak punya kemampuan untuk berbisnis ini, lantas Anda mau jadi kaya. Anda tidak mampu. Ukur kemampuan Anda. Oh, saya mampunya seperti ini. Anda tamat SD, mau jadi presiden, bukan, nggak mungkin dong. Jadi ukur dulu kemampuan Anda. Karena kalau tidak, Anda tidak mungkin puas. Kalau tidak, Anda akan tersiksa. Itu satu. Kalau Anda punya kemampuan, saya bisa ini, saya memenuhi syarat-syarat ini, Anda belum punya, Anda belum capai, usahakan itu. Tetapi usahakan ingat rambu-rambunya. Nah, karena itu syarat utama dari qanaah adalah usaha. Anda tidak bisa, kalau Anda tidak berusaha, Anda tidak qanaah. Tetapi usaha ini harus usaha yang dibenarkan Tuhan. Usaha yang halal. Sudah usaha, bagus. Tapi kalau Anda sudah berusaha yang halal, tapi tidak sukses, tidak jadi. Kenapa? Syarat yang kedua, bahwa Anda berhasil mencapai apa yang Anda usahakan. Kalau Anda tidak berhasil, tidak bisa Anda kenal. Paksa itu namanya. Nah, itu kepuasan hati. Nah, itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, bahwa hasil Anda itu, yang Anda sudah peroleh, Anda berikan semuanya atau sebahagian kepada orang yang butuh. Di sini Anda qanaah. Kalau Anda berusaha berhasil dengan halal, tapi Anda masih mau buat diri Anda belum merasa cukup. Tetapi Anda memberikan kepada orang lain yang butuh apa yang telah Anda capai, karena Anda merasa puas dengan apa yang telah Anda miliki. Nah, pemberian ini bisa seluruhnya, itu puncaknya, bisa sebagian daripadanya. Oh, saya untung 10 juta, kasih semua orang. Sudah cukup, saya sudah punya banyak nih.
sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Oh enggak, kasih aja dia 5 juta, saya 5 juta. Itu qanaah, puas dengan apa yang dimaksud. Itu saya kira maksud yang saya pahami dari kata qanaah. Jadi bukan berleha-leha, bukan melanggar, tetapi puas hati setelah usaha maksimal yang halal dan berhasil dalam usaha itu, lalu memberikan apa yang dihasilkan itu karena telah merasa puas dengan apa yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, kepuasan Anda dengan memberikan itu jauh lebih besar daripada kepuasan Anda memiliki apa yang telah Anda miliki. Itu yang diajarkan. Jadi kita tidak meninggalkan dunia. Kita terus berusaha. Anda masih punya kemampuan. Anda yang S2 masih punya kemampuan untuk dapat jadi S3. Punya kemampuan untuk jadi profesor. Punya kemampuan untuk dan seterusnya dan seterusnya. Jangan pernah berhenti. Tetapi ingat, rambu-rambunya. Itu barangkali biar kita berdiskusi di sana. Baik, terima kasih Abi, Prof. Quraish Shihab yang sudah memberikan pemahaman ya tadi mengenai qanaah ini. Saya kira ini saya pribadi baru mendengar ini Prof. Ini ya penafsiran yang ternyata tidak sesederhana yang kita pahami sebelum-sebelumnya ya. Jadi antara pemahaman ya mungkin kalau kita bilang agak tasawuf gitu ya, yang menganggap bahwa dunia ini tidaklah tidaklah menjadi penting buat kita seorang Muslim, dengan tadi justru kita mesti memaksimalkan hidup kita ya di dunia ini untuk menikmati apa yang disediakan oleh Allah, tentu tadi dengan syarat sesuai dengan rambu-rambu ataupun perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi sebetulnya ya qanaah itu state of mind gitu. Kalau kita merasa cukup dengan ukuran diri kita sendiri, maka itu, dan kita tidak mengeluhkan itu kepada orang lain, kepada siapapun, maka itu menjadi qanaah. Atau kalaupun kita mendapatkan kelebihan dan kemudian kita membaginya kepada orang lain yang memerlukan, itu juga qanaah. Jadi ada semacam limit yang kita set ya untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan kita, tanpa harus membatasi kemampuan kita untuk mencapai lebih daripada itu. Mungkin itu kira-kira apa yang saya pahami. Baik, Prof, ini ada mungkin sebelum kita lempar tanya jawab satu hal nih, Prof. Ya, tadi kalau misalnya ya kita sudah usaha kemudian usaha itu tidak berhasil, lalu kemudian kita coba lagi tidak berhasil. Ini bagaimana kita menyikapi apa yang disebut dengan takdir Allah ini, Prof, gitu ya. Bagi seorang Muslim kan kita yakin bahwa Allah itu sudah menentukan apa yang baik buat kita, gitu. Nah, tadi Prof bilang kalau memang masih bisa diusahakan, dilakukan, ya kita lakukan, gitu. Tapi pada titik mana itu seorang Muslim mesti yakin bahwa itu menjadi sebuah takdir Allah. Satu kegagalan, apakah itu sudah merupakan takdir, ataukah kemudian mesti dicoba lagi, sehingga kemudian kita yakin bahwa apa yang kita peroleh itu merupakan takdir Allah. Mungkin saya mengutip itu kalau di dalam surat Al-Isra ya, Prof, ya, di surat ayat 30 itu kan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Tuhanmu telah menetapkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menentukannya atau mentakdirkannya. Sungguhnya Tuhanmu mengetahui apa-apa yang ada di dalam hamba-hambanya. Nah, artinya bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita dapatkan ini memang terbaik buat kita. Ini memang Tuhan yang kehendaki, sehingga kita menjadi ridho, menjadi lepas dan tidak merasa
kecewa, merasa apa namanya, merasa sakit hati, merasa kemudian kehidupan kita menjadi sempit. Mungkin itu saja sebelum kita lempar pertanyaan kepada yang lain, Prof. Baik, saya ingin tanya. Yang pertama, tahukah Anda berapa kadar rezeki Anda? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Bagus. Pernahkah Anda tidak menduga datangnya rezeki? Pernah. Oke. Kalau demikian, pertanyaan lagi, pernahkah Anda melihat semut membawa sesuatu jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, dan akhirnya berhasil? Keberhasilannya itu takdir atau bukan? Mesti takdir. Jadi takdir itu kita tidak tahu. Untuk mengetahui bahwa ini takdir atau tidak adalah setelah kita berusaha dan mentok, baru kita berkata takdir. Nah, jadi jangan salahkan takdir. Baru sekali usaha, oh ini sudah takdirnya begini. Buktikan bahwa memang tidak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan takdir. Anda, takdir itu, saya beri satu contoh lagi. Kalau Anda punya bola karet, Anda lempar bola karet itu ke dinding, melenting nggak dia? Ada ukuran lentingannya. Ukuran lentingannya itu adalah kekuatan Anda melempar. Ya kan? Nah, meski gunakan semua kekuatan Anda, tetapi tidak mungkin Anda bisa lentingkan bola karet itu sejauh ratusan kilometer. Setiap mobil ada kapasitas kemampuannya melaju. Mobil balap beda dengan mobil biasa. Anda harus injak gas. Sekuat apapun Anda menginjak gas, tidak bisa melampaui kapasitasnya. Tapi Anda bisa, ringan, kanan gasnya sedikit, ya lajunya ini. Tapi kalau Anda mau melampaui lajunya dari kapasitas yang ditakdirkan untuknya, tidak mungkin. Itu arti takdir. Karena itu kita bisa lari dari satu takdir ke takdir yang lain. Tetapi begitu upaya mentok, disitulah kita berkata, ini takdir Tuhan. Itu jadi jangan salahkan takdir. Masih bisa kok. Usaha buktikan bahwa ada orang yang berkata, oh ini tidak bisa, buktikan bahwa tidak bisa. Buktikan bahwa tidak bisa. Itu takdir. Ya, jadi takdir itu adalah upaya melegakan hati, tapi setelah usaha. Setelah usaha. Kalau tidak usaha, jangan salahkan Tuhan. Tuhan pasti memberi Anda kesempatan untuk usaha. Nah, itu tadi. Karena nanti di situ sudah usaha maksimal, inilah hasilnya. Kalau berhasil, sebagian atau semuanya saya kasih on baik karena saya puas hati. Kalau tidak berhasil, saya puas hati juga karena inilah yang dibagikan Tuhan untuk saya. Dan apa yang dibagikan Tuhan itu adalah yang terbaik. Oke. Makasih Abi. Ya, selanjutnya saya coba buka pertanyaan pada teman-teman semua. Ini sudah ada yang disampaikan melalui chat ya. Ada 1, 2, 3 ya. Mungkin saya bacakan dulu ya, Prof ya. Pertama, ini pertanyaan dari Bang Viko ya. Sepertinya yang perlu kita rubah adalah cara berpikir kita. Bagaimana kita memutuskan berdasarkan apa yang kita mau dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Pertanyaannya, menentukan apa yang kita butuhkan itu dipengaruhi oleh emosi dan lingkungan sekitar kita.
bagaimana menjaga agar tetap fokus berdasarkan kebutuhan. Nah, ini jadi pertanyaannya, Prof, ini ketika kita ingin memutuskan apa yang kita butuhkan, ini apakah kita memang harus mendengar lingkungan sekitar kita nih, dan bagaimana kita memilah-milah antara masukan dan dengan hati atau suara kita sendiri, Prof. Ya, Itu mungkin. bagus. Yang pertama dulu memang betul kita harus melihat kebutuhan kita. Itu satu. Tetapi di sisi lain kita juga harus lihat kemampuan kita. Jangan membutuhkan sesuatu yang Anda tidak mampu wujudkan. Itu tadi yang saya katakan. Nah, jadi apa kebutuhan minimal? Kalau berlebih dari minimal, maka Anda bisa kita katakan menggunakan qanaah, bisa tidak qanaah. Anda nikmati apa yang ada. Kebutuhan minimal itu apa? Toh ada hadis Nabi berkata, siapa yang telah merasa aman dalam hidupnya, sehat dalam jasmaninya, dan dia memiliki pangan yang dia butuhkan, maka dia telah memiliki semua dunia ini. Nah, ini atas minimal aman, sehat, memenuhi sandang, pangan, papan, itu minimal. Itu kebutuhan Anda. Kita juga kan ada pembagian itu, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan sebagainya. Kalau kita bicara kebutuhan, saya barangkali satu contoh, kita ilmuwan butuh katakanlah ini komputer. Komputer bisa bermacam-macam. Jangan larang orang yang mau membeli komputer yang besar, yang canggih dan sebagainya. Tapi apakah itu kebutuhan primer? Nah, dan jangan lupa bahwa Anda adalah makhluk sosial yang ditakdirkan Tuhan untuk berbeda-beda agar supaya bantu-membantu. Jadi, tapi mau berlebih. Seorang sahabat Nabi berkata, saya ingin yang saya indah, saya ingin alas kaki saya indah. Apakah itu terlarang? Apakah itu keangkuhan? Nabi berkata, tidak. Angkuhan itu melecehkan orang dan tidak memberi hak orang. Itu angkuhan. So, dari itu, siap. Banyak orang-orang tasawuf itu yang punya kaya. Ya, banyak sekali yang kaya raya, bukan miskin minta-minta. Itu saya kira ininya. Nah, dan kita sekarang ini makin hari makin banyak kebutuhan kita itu dari satu sisi, tetapi dalam saat yang sama makin tamak kita. Dan ini kenikmatan yang kita ingin ini. Karena kenikmatan ketika Anda memberi secara tulus itu jauh lebih baik daripada Anda menggunakan itu untuk diri Anda. Nah, hanya kita tidak coba itu. Ya kan? Nah, di situ karena barangkali itu. Ya. Baik, Prof. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan sampaikan kepada saya. Apakah benar bahwa sifat qanaah ini tercapai apabila orang tersebut sudah selesai dengan kehidupan dunia, Prof? Atau setelah hijrah? Tadi juga sudah disinggung ya, hijrah nih, Prof. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Setiap saat qanaah kita perlukan. Setiap saat, baik Anda telah mencapai apa yang Anda kehendaki maupun tidak. Setiap saat. Ada orang-orang yang banyak orang yang hidupnya sederhana, tapi membantu orang lain. Banyak orang yang kaya raya, sudah 7 turunan dia bisa berikan, masih tamak. Nah, karena itu dikatakan, al-qana'atu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Karena itu kaya bukan orang yang banyak hartanya, tapi kaya adalah yang kaya hatinya. Yeah. Kaya itu bukan berarti ketika kita menipati Tuhan dengan ghani maha kaya,
bukan berarti banyak yang dimilikinya, tetapi dia tidak butuh. Tuhan itu Maha Kaya, tidak butuh. Jadi kebutuhan, semakin sedikit kebutuhan Anda, semakin kaya Anda. Ya, itu. Jadi ini harus ditanamkan. Tetapi jangan lantas sudahlah, saya cukup begini. Usahakan untuk meraih sebanyak mungkin dengan cara yang benar. Lalu saya puas. Nah, saya udah punya sekian, kasih aja orang ini. Nah, itu karena walaupun tidak dilarang, karena itu tidak serta-merta bahwa harus semua orang begitu. Itu kembali kepada kepribadiannya. Ini yang terbaik. Saya kira begitu. Ya. Nah, ini jadi Prof, kalau dikaitkan dengan tadi sikap qanaah dengan apa namanya, ambisi lah gitu ya, keinginan lebih dari apa yang diperoleh sekarang. Apakah itu bertentangan nih Prof? Karena di dalam Islam katanya kan juga kita harus diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini Dalam kebaikan oke. Ambisi boleh. Tetapi tadi pertama kali saya katakan, ukur dulu kemampuan Anda. Oke. Kalau tidak, Anda tidak puas. Saya beri contoh dalam ini. Jadi ukur kemampuan, ukur ketetapan Tuhan boleh atau tidak. Kita lihat, sahabat Nabi Ukasha itu pernah datang pada Nabi mengeluh. Waduh, saya celaka wahai Nabi. Saya celaka wahai Nabi. Kenapa? Tadi malam saya bercanda dengan keluarga saya. Padahal kalau kami di hadapan kamu, kami itu tidak ingat pada leha-leha dan sebagainya. Nabi bersabda apa? Seandainya keadaanmu di rumah seperti keadaanmu waktu berada dengan saya, malaikat akan jabat tangan sama kamu. Tetapi saat dan fasaha, ada waktu untuk berleha-leha, ada waktu untuk ini. Nah, ada orang yang begitu ambisius sehingga walau dia telah berusaha tapi gagal, dia merana. Dia sudah usaha, gagal, merana. Banyak itu yang seperti itu sekarang. Waduh, sehingga karena merana datang setan menggoda dia melakukan pelanggaran. Nah, jadi karena kita puas dengan hasil usaha maksimal yang halal, pokoknya sudah tidak ada lagi yang saya bisa lakukan ini. Tadi deal. Oh, tidak ada lagi saya bisa lakukan, berarti inilah yang terbaik buat saya dari Tuhan. Puas dengan itu. Saya kira begitu ya. Saya ingin kita ubah mindset kita tentang sudah tidak usah dunia dan sebagainya. Kita butuh nih. Kita butuh dunia. Kita butuh berhasil di sini. Ya kan? Tapi kita butuh membantu orang lain. Ya. Tapi dengan cara yang halal ya Prof ya, untuk Nah, itu mendapatkan. tadi cara yang halal. Iya, jangan meraih kekayaan, nyenggol kiri, nyenggol kanan, korupsi sini, korupsi sana. Itu orang yang tidak puas. Karena tidak ada yang memuaskan manusia kecuali keridhaan kepada Tuhan. Kalau dia puas, itu dia. Kalau dia dikasih, Nabi bersabda, kalau putra Adam yang tidak beragama dengan baik ini diberi satu lembah dari emas, dia mau 2. Diberi 2, dia mau 3. Tidak ada habisnya. Itu nafsu. Nah, ini yang kita kendalikan. Itu karena mengendalikan. Oke. Ini ada yang angkat tangan, Mas Widi Kurniawan, silakan, Mas Widi. Siap, Om Fauzul. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, ini saya bangga sekali bisa langsung bicara dengan Prof. Quraisyab. Alhamdulillah. Ya, Prof, gini, saya ini sering merasa
hidup saya sebagai orang beruntung nih, Prof. Saya masuk Fakultas Hukum UI itu beruntung. Saya bekerja, berkarir, semuanya itu saya anggap beruntung. Jadi dalam hidup saya banyak sekali keberuntungan. Dan saya merasa, Alhamdulillah. ya betul Prof. Saya akhirnya menanamkan dalam diri saya orang beruntung. Dan itu untung saya banyak Prof, sampai sekarang Prof. Alhamdulillah. Tapi kemudian ketika saya mengikuti beberapa asesmen untuk jabatan-jabatan tertentu, itu di kolom pernyataannya itu ada pilihan. Saya orang beruntung, saya pekerja keras. Kalau saya pilih saya beruntung, ternyata nggak lulus, Prof. Di situ katanya pilihlah saya pekerja keras. Padahal saya merasa sebagai orang beruntung. Apapun saya beruntung sampai sekarang. Nah, akhirnya karena pilihan seperti itu, saya sekarang sedang berusaha merubah mindset saya, Prof, bahwa saya adalah pekerja keras. Jadi saya mulai menulis, menyatakan dalam diri saya bahwa hanya pekerja keraslah yang dia berhasil. Untung itu kebetulan saja. Jarang orang beruntung itu. Jadi hanya hanya pekerja keraslah, hanya orang berlatih keraslah yang dia akan berhasil. Salah nggak kira-kira pikiran saya, Prof? Mohon pencerahan. Salah, saya tegas salah. Mempertentangkan antara kerja keras dan keberuntungan itu tidak relevan. Ada orang bekerja keras tidak beruntung. Ada orang yang tidak bekerja keras beruntung. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaannya itu sejak semula salah. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Misalnya, yang mana saudara lebih senang mati terlebih dahulu? Ibu saudara atau ayah saudara? Lebih senang. Bisa dijawab itu? Itu bukan pertanyaan. Nggak ada lah, Prof. Nah, itu bukan pertanyaan. Jangan pertanyaan apakah saudara beruntung atau pekerja keras. Saya pekerja keras sehingga saya beruntung. Tetapi saya pekerja keras belum tentu saya beruntung. Ya kan belum tentu. Karena sekian banyak pekerja keras yang gagal. Jadi itu saya anggap itu pertanyaannya keliru itu. Buktinya Anda bekerja keras dan merasa beruntung. Anda beruntung memang ada tangan Tuhan dalam keberuntungan. Ada tangan Tuhan. Tapi Tuhan sudah menggarisbawahi juga. Siapa yang mau begini, begini. Siapa yang mau begini, begini. Man aradal akhirat wasnalaha sa'yaha faulaika kana sa'yuhu mashkura. Siapa yang berusaha untuk mencapai kenikmatan akhirat dan berusaha melakukan itu, dia disyukuri usahanya. Man aradal ajilata. Siapa yang mau keberuntungan duniawi saja tanpa mempertimbangkan ini, dia diberi oleh Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Ya, jadi semuanya kita kaitkan dengan Tuhan, keberuntungan atau ketidakberuntungan, tetapi yang pertama itu berkaitan atau dikaitkan Tuhan dengan usaha kita. Perubahan itu lahir pertama kali dari apa yang ada dalam hati Anda. Kalau itu Quran dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka mengubah, Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dalam diri mereka itu pikirannya berubah, ilmunya berubah, tekniknya berubah. Kalau itu Tuhan bantu untuk berubah. Jadi ada peranan manusia. Nah, kemudian lebih jauh lagi. Ini yang Pak Dio juga istrinya WhatsApp nggak bisa datang, lagi di Tuban. Ya lumayan ngurangin. Ya. Tolong di mute dulu ya yang. Jadi kembali Pak,
bersyukur, beruntung, tapi semua keberuntungan pada akhirnya kita kembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Tidak semua apa yang Anda inginkan dan usahakan pasti terjadi. Ada tangan Tuhan di balik itu. Itu sebabnya setiap kegiatan yang akan kita rencanakan, kita katakan insya Allah. Kalau Tuhan kehendaki, kita bukan syaratkan itu bahwa tidak, bahwa sekian banyak persoalan baru mewujud kalau memenuhi semua syaratnya. Yang mampu memenuhi syarat itu menghimpunnya hanya Tuhan. Anda mau ke kantor, sudah mau tekad ini hujan. Nah, Anda tidak bisa menahan hujan. Sakit, sopir lambat, dan sebagainya. Yang bisa menggabung itu semuanya hanya Tuhan. Nah, disitulah berhasil. Jadi kita tidak lupa Tuhan. Tapi kita tidak mengabaikan upaya yang dapat kita lakukan. Oke. Ya. Ya, semoga terjawab ya Mas Widi ya. Oke, Siap, Pak Fauzo. berikutnya ini yang angkat tangan Mbak Uci. Silakan Mbak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua host kesempatannya. Abi, alhamdulillah bisa bertanya langsung. Pertanyaan saya singkat aja ini, Abi. Mohon pencerahan mungkin dari beberapa perempuan pada umumnya ya. Abi sendiri kan tahu ya, setelah COVID banyak sekali terjadi perceraian, Abi. Karena memang fungsi dari seorang laki-laki ini sudah banyak yang terjadi pengangguran. Nah, pertanyaan saya dari segi istri dan segi perempuan ini, Abi ya. Pada dasarnya kan kalau laki-laki kerja mencari uang itu memang keharusan untuk menafkahi keluarganya. Tapi ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan atau kurang, saya pernah dengar cerita Rasulullah bilang sama Fatimah ketika Fatimah minta pembantu, tidak dibolehkan sama Rasulullah karena bekerja di rumah sebagai ibadah. Nah, yang paling saya pengen tahu nih, Abi, ketika perempuan juga bekerja sebagai ibu rumah tangga, melakukan pekerjaan, mengurus anak dan sebagainya, mencuci, menserika, apa segala macam kan tidak dilakukan pada laki-laki waktu bekerja. Pada tahunnya mereka pulang beres. Nah, ketika kelelahan itu, Abi, ditambah lagi juga harus mencari rezeki. Sementara suami juga tidak terlalu peduli gitu loh, Abi ya. Apa sih yang dinamakan qanaah ini? Karena ketika perempuan sedang lelah, capek lahir batin, kebetulan juga mungkin tidak terjadi di orang-orang yang standarisasi ekonominya bagus. Tapi mungkin di antara orang-orang yang menengah ke bawah, termasuk beberapa teman yang mengadukan kepada saya, itu kan iman naik turun, Abi. Jadinya sementara qanaah, sementara ketika pulang, loh kok akhirnya malah menjadi kepala keluarga gitu loh, Abi. Sampai mana sih batasan qanaah itu? Apalagi kalau misalnya suami tidak menyadari bahwa kelelahan itu tidak terlihat mungkin, Abi ya, karena walau kalau dia pulang rumah sudah bersih, anak-anak sudah rapi. Bagaimana sih kita menyingkapi seperti itu, Abi? Itu karena jujur dari 100 pertemanan saya, 80 orang itu dengan status ya lo gue gitu loh, Abi. Tapi status pernikahan tetap. Yang kedua memilih untuk berselingkuh. Yang ketiga ya begitu-begitu aja, Abi. Jadi sebagai peran suami istri hanya sebagai status gitu, dan akhirnya perceraian itu sebagai bom waktu. Saya ingin juga mendapat pencerahan untuk saya berikan kepada mungkin teman-teman saya dan kepada diri saya sendiri gitu, Abi. Itu aja. Terima kasih banyak ya, Abi ya. Sebelumnya Jazakallah. mungkin sebelum dijawab Prof, Mbak Uci dari angkatan berapa nih? Aduh, saya ponakannya tadi. Saya angkatan, saya bukan anak UI, Bang. Saya anak Tanjung Pura, Fakultas Teknik Elektro. Ini kebetulan tante saya, Bu Nani. Makasih. Terima kasih, salam kenal Mbak Uci. Terima kasih, Abang. Ya. Silakan, Abi. Baik. Bagus sekali pertanyaannya.
Yang pertama dulu kita harus melihat apa sih sebenarnya inti yang dikehendaki dari perkawinan itu. Perkawinan itu kerjasama. Itu dulu satu. Perkawinan itu menggabung dua hal untuk kerjasama. Itu sebabnya kalau dalam Islam itu dalam pandangan Imam Syafi'i itu sama. Hanya dua kata yang boleh digunakan untuk sahnya perkawinan. Yang pertama nikah. Nikah itu artinya menyatukan, bukan visi saja. Menyatukan pikiran, menyatukan langkah, menyatukan perasaan. Karena itu ada pesan, jangan nampakkan kesedihan pada saat pasanganmu bergembira. Ya. Yang kedua, kata yang digunakan zawad. Zawad itu artinya berpasangan. Pasangan itu dua hal yang berbeda, tetapi saling melengkapi dan tidak bisa mewujud kecuali pasangannya ada. Alas kaki itu harus ada kiri, ada kanan. Kalau dua-dua kanan tidak cocok. Ini perkawinan. Kemudian dari segi hukum, kita lihat dari segi hukum, lelaki harus memenuhi kebutuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Wajib. Sampai-sampai, Bu, kalau istri membutuhkan biaya untuk kesehatan bayinya atau bayi yang disusukannya, suami wajib memberikan biaya untuk itu. Kewajiban. Kalau istri bekerja, suami bekerja, istri tidak wajib mengeluarkan sepeser pun untuk kebutuhan keluarga. Ini kita bicara hukum. Tapi kalau kita bicara moral, kita bicara substansi, itu bantu-membantu, apalagi sekarang. Jadi tidak benar laki-laki yang istri sudah capek, suruh setrika, suruh masak, suruh ini. Bahkan kalau ibu mau tahu, ada pendapat bahwa suami wajib menyediakan pakaian dan makanan untuk istrinya. Jadi istri tidak perlu masak. Ada pendapat seperti itu, saking ekstrimnya. Kekeliruan sementara suami itu memaksa istri. Ditambah lagi pakai ajaran agama. Oh, itu harus ibadah, harus ini dan sebagainya. Itu Sayyidah Fatimah itu, Nabi bersabda itu bukan melarang. Suaminya tidak mampu, Bu. Maka dia bekerja untuk itu. Tapi alangkah banyaknya perempuan-perempuan pada masa Nabi yang bekerja membantu suaminya. Demi kehidupan. Itu namanya kerjasama itu. Jadi jangan pakai agama bahwa ini tidak ini. Nabi sendiri dalam sirahnya itu dikatakan bahwa beliau menyiapkan sarapannya sendiri. Beliau menjahit bajunya yang robek. Beliau memerah susu ini. Jadi ada pekerja. Apalagi sekarang, Bu, kebutuhan makin meningkat, perlu kerjasama itu ditonjolkan. Jadi keliru lelaki. Nah, kalau suami enggan, kita kembali ke hukum. Apa hukum? Istri boleh minta cerai. Dia tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi kalau mau dari segi moral, mari kita bekerja sama. Mari kita saling pengertian. Itu kehidupan rumah tangga. Jadi apa yang terjadi kalau suami justru memaksakan dan sebagainya, itu sama sekali bukan dalam tuntunan agama dan tidak juga sesuai dengan tuntunan moral dan kebutuhan masa kini. Perempuan sudah harus ikut bekerja, membantu. Saya kira begitu, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya
Mbak Uci ya pertanyaannya. Baik, Abi. Terima kasih banyak Abi. Bang, terima kasih. Ada yang lain mau bertanya? Saya kira ini ada beberapa pertanyaan tadi mungkin sudah dijawab ya dari Bu Nani. Mbak Nani ini juga bertanya mengenai mungkin sekali lagi nih Abi ini memperjelas bahwa eh, qanaah itu tidak sama dengan pasrah ya Abi ya. Oh, sama sekali tidak. Kadang kita menganggap bahwa ya sudahlah kalau sudah memang nggak bisa ya sudah kita pasrah itu qanaah. Apakah itu benar atau tidak tuh Abi? Tidak. Jadi istilah nerimo itu bahwa udahlah apa yang ada sudah ini, tidak. Harus ada usaha maksimal mungkin. Nah, kalau sudah terbentur, oke deh. Di situ kita pasrah pun dengan berkata bahwa inilah yang terbaik menurut Tuhan. Inilah yang terbaik buat saya. Abi, maaf mau tanya. Sifat manusia itu kan tetap ada tamak ya, Abi ya, tidak merasa puas. Nah, qanaah itu adalah mungkin penyeimbangnya untuk kita bisa menerima apa yang sudah kita hasilkan dengan ikhtiar itu ya, Abi ya. Gitu. Sedangkan kalau tamak itu adalah mungkin ambisi yang berlebihan atau bagaimana gitu ya, Abi. Seperti itu ya, Abi ya. Kurang lebih. Ya. Terima kasih, Saya Abi. tambahkan, Bu. Saya tambahkan nafsu itu tidak ada puasnya. Itu nafsu. Semakin diberi, semakin minta banyak. Karena itu nafsu harus dikendalikan. Nah, pengendaliannya apa? Kita upaya bersungguh-sungguh, setelah gagal, kita katakan nafsu, memang itulah yang terbaik untuk. Jadi katanya seperti minum air laut. Semakin dipenuhi, semakin nuntut. Nah, di situ yang terlarang, itulah lama. Mau dapat 1, mau 2, dapat 2, mau 3. Oke, Bu. Oke. Masih ada Bu Mbak Nani? Sudah jelas sekali. Alhamdulillah. Ya. Baik, ini masih ada 3 menit lagi sampai jam 9 karena tentu Abi Quraisyab juga punya kesibukan lain mungkin pada hari Sabtu ini. Silakan bagi yang ingin masih punya pertanyaan untuk disampaikan langsung saja. Yasmin langsung, Yes. Oh, Yasmin mau tanya? Silakan, Mbak Yasmin. Oke. Jangan Fauzul, soalnya aku off cam, nggak enak nanti sama Abi Quraish. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar. Oh iya, Assalamualaikum Prof. Quraish, Abi Quraish, saya dengan Yasmin Muntas. Tadi sebetulnya saya menitip pertanyaan untuk saudaraku Fauzul, tapi ternyata dilempar ke sini ke Zoom. Jadi untuk disampaikan, maksudnya diwakilkan, karena saya off cam. Izin Prof, mau tanya, kalau kita soal tadi kan Abi Quraish menyatakan bahwa usaha kita itu kan harus maksimal dulu. Nah, itu kira-kira sampai batas mana kita merasa bahwa usaha kita itu sudah maksimal, atau kriteria maksimal itu seperti apa? Kan mungkin ukuran saya misalnya dengan ukuran Prof. Quraish atau mungkin orang lain mungkin beda gitu. Ada seseorang menganggap bahwa usahanya sudah maksimal, tapi menurut orang lain, Anda belum maksimal, Anda cenderung menyerah. Nah, itu bagaimana kita mengukurnya, Prof. Quraish? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Itu sebabnya sejak semula saya katakan Anda harus kenal diri Anda. Ya toh? Di mana selama Anda merasa masih ada jalan yang dibenarkan dan Anda bisa tempuh, maka Anda belum maksimal. Tapi kalau Anda sudah mentok, ini saya tidak bisa lagi, mau usaha begini tidak bisa, mau usaha begini tidak bisa, mau usaha begini tidak bisa. Oh, ini sudah maksimal. Sudah berakhir upaya untuk itu. Saya kira tetap jadi itu tadi. Benar sekali bahwa bisa berbeda-beda antara seorang dengan yang lain. Antara yang ambisius dan tidak ambisius itu maksimalnya bisa beda-beda. Tetapi
patokan kita adalah ini dibenarkan atau tidak. Ya kan? Tapi Anda benar sekali. Bisa beda-beda kita. Udah. Saya tidak bisa memberi jawaban lebih dari itu. Boleh saya lanjutkan sedikit ya, Prof. Terus Ya, ada juga seperti ya Fauzul izin ya. Ada juga seperti ini, Prof. Oke, kita berusaha. Bahkan sekarang kan banyak ini ikhtiarnya sudah maksimal, tinggal doanya. Tapi kadang-kadang ada yang kebalik gitu. Doanya maksimal, doa itu dianggap sebagai ikhtiar, tapi ikhtiar dari sisi manusianya yang artinya ya ibaratnya ikhtiar dari sisi manusia, bukan ikhtiar ke atas aja gitu. Tapi ada yang kebalik merasa yakin bahwa saya dengan banyak berdoa dan berikhtiarnya jalur langit gitu ibaratnya ya. Nanti yang manusia, yang sisi manusia itu akan ikut. Nah, itu bagaimana, Prof, kalau pandangannya seperti itu? Kalau kita baca ayat Al-Quran itu teksnya begini, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah bantuan atau lakukanlah melalui kesabaran dan doa untuk memenuhi apa yang kamu kehendaki. Baru dia katakan wa innaha, dia gabung itu. Dan sesungguhnya dia, bukan keduanya. Karena sabar dan doa harus menyatu. Jangan cuma sabar tanpa berdoa, jangan cuma doa tanpa bersabar. Tapi di sini ayat ini mendahulukan sabar baru doa. Sabar itu menahan gejolak nafsu untuk mencapai yang terbaik. Nafsu, udah malas, nggak usah kerja deh. Udah. Tidak. Dan gejolak nafsu Anda itu untuk mencapai yang baik, bahkan yang lebih baik. Ada orang berkata begini, udahlah, saya sudah S2. Ya toh? Bagus. Tidak bisa belajar lagi. Tidak. Tahan gejolak nafsu Anda untuk tidak mau belajar lagi. Bukan lagi sekarang demi mencapai yang baik, karena Anda sudah mencapai yang baik. Tapi yang lebih baik. Jadi keliru orang yang berdoa tanpa kerja, dan keliru juga orang yang bekerja tanpa berdoa, tanpa mengingat Tuhan. Karena bekerja belum tentu berhasil. Nah, obat keberhasilan untuk mencapai hasil diperlukan kehendak Tuhan. Itu yang dalam agama dinamai taufik. Ada kata taufik. Mudah-mudahan dapat taufik. Taufik itu persesuaian. Persesuaian antara kehendak Anda dan kehendak Tuhan. Mempersesuaikan kehendak Anda dan kehendak Tuhan. Saya mau begini. Kalau Tuhan tidak mau, tidak jadi. Maka sesuaikan kehendak Anda dengan kehendak Tuhan. Maka Anda gabung usaha dan doa. Bukan cuma doa. Anda harus ada upaya untuk itu. Saya kira demikian. Boleh izin sedikit lagi, Fauzul? Silakan. Habib Quraish, boleh ya. Jadi sebenarnya saya juga punya pengalaman seperti yang disampaikan oleh Saudara Widi tadi, bahwa saya pernah misalnya ada seseorang yang sukses, lalu saya menilai bahwa oh dia itu beruntung. Tapi ada teman saya ketika kita berbincang gitu dalam satu komunitas, dia bilang, oh enggak, dia itu pekerja keras. Loh, saya bilang, tetap orang ada 5 orang atau 10 orang pekerja keras. Kalau dia tidak ditambah dengan keberuntungan, keberuntungan ini adalah ridho dari Allah ya, maksudnya gitu. Artinya memang diberikan oleh Allah, ya tentu dia tidak akan jadi sukses gitu. Hanya kerja keras aja tidak cukup, betul kan, Prof? Ya, betul. Ya, saya kira betul sekali. Itu tadi kita sudah terangkan. Saya akan berkata begini. Saya ingin memberikan sesuatu dan kemudian bertanya apa dia beruntung atau tidak ini. Satu orang ketabrak mobil. Beruntung atau tidak?
Nah, Tidak beruntung. tidak beruntung. Setelah dibawa ke rumah sakit, mau diobati, diperiksa pendahuluan, ternyata dia punya penyakit yang sangat parah sehingga harus diobati. Itu penyakit parah itu tidak mungkin ditemukan kecuali melalui tabrakan tadi. Dia beruntung sekarang atau tidak? Ya, jadi terbalik, jadi blessing in disguise. Itulah. Jangan selalu menilai keberuntungan itu dalam apa yang Anda inginkan. Nah, ya kan begitu. Alangkah banyaknya ada ungkapan itu. Alangkah banyaknya hari-hari di mana aku mencucurkan air mata kesedihan, tetapi setelah berlalu aku menangis. Kenapa dulu aku menangis? Kenapa dulu aku tidak bersyukur? Jadi itu jangan nilai keberuntungan hanya ini. Untung itu kan biasa kita berkata, untung cuma sudah tabrakan, untung cuma tangannya, untung cuma ininya. Sekian banyak keberuntungan. Nah, dan alangkah banyaknya orang yang bekerja keras tidak beruntung. Karena bisa jadi keberuntungan dia tidak nilai dari segi persesuaian dengan kehendak Tuhan. Dari segi persesuaian dengan ketentuan-ketentuan Tuhan. Orang yang korupsi itu dapat uang tanpa ditangkap, tanpa ini. Beruntung atau tidak? Nah, Dari sisi orangnya mungkin beruntung. itu penilaian keberuntungan. Jangan nilai seperti itu. Iya, dari sisi pelaku ya. Jadi artinya juga kita mungkin Prof perlu mengambil hikmah dalam sebuah peristiwa itu tidak semata-mata terlihat pada saat ini membuat kita bahagia gitu kan. Sesuatu yang tidak membahagiakan pun mungkin pada menjadi akhirnya tangga kita kebahagiaan. ya. Itu jelas sekali. Karena itu dikatakan di Al-Quran, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik buat kamu. Boleh jadi sebaliknya juga. Iya. Kan? Iya. Iya, terima kasih Prof. Qurais. Terima kasih Fauzul. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Terima Fauzul. kasih Mbak Yasmin sudah mewakili juga pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi mungkin masih mengawang-awang di pikiran ya, apa namanya, soal keberuntungan dan soal kerja usaha keras tadi ya. Jadi saya pikir memang ini memberikan pencerahan buat kita semua tentang konsep ataupun prinsip mengenai qanaah, mengenai apa namanya, berusaha, kerja keras, berdoa, takdir dan segala macam. Saya pikir apa yang disampaikan Prof. Qurais tadi mestinya bisa memperbaiki cara pandang kita tentang konsep-konsep itu semua, paling tidak dari sisi agama. Sehingga berharap tentu ini bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita ketika menghadapi persoalan-persoalan konkret di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai seperti yang tadi saya sampaikan di awal, banyak sekali orang-orang yang kemudian tidak memiliki pegangan sehingga kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis ya, ataupun akhirnya tenggelam di dalam depresi, dalam stres, dalam gangguan gangguan mental dan sebagainya yang tentu itu sangat-sangat kita hindari. Saya kira kita sudah bonus waktunya ya dari jam 9. Alhamdulillah Abi masih berkenan untuk menjawab. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir kita akhiri tausiah kita dengan Prof. Qurais. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan lain waktu beliau masih bisa memenuhi undangan kita insya Allah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita, Bang Faisal, untuk menutup acara. Terima kasih, alhamdulillah. Jazakumullah khairan ya, Ustadz Fauzul dan Prof. Qurais. Abah, saya mohon Abah untuk menutup acara ini dengan memimpin doa bagi kita bersama Abah. Tafadhol Abah. Ya, jangan kita harus bagi tugas.
Bagi-bagi tugas. Masya Allah. Ya, Bang saya Irfan pikir aja, Faisal. doa. Oh Bang baik, Faisal, Bang dari Irfan ya. Ustadz Irfan barangkali bisa memimpin doa. Ustadz Irfan ini alumni dari Gontor, Abah. Jadi ini unik juga, alumni Gontor, tapi kemudian lanjut ke Fakultas Hukum UI. Ya, monggo Irfan. Terima Oke, kasih. mohon izin Prof. Quraisy, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan enlightenment, pencerahan yang sangat luar biasa dari Prof. Quraisy yang insya Allah akan menjadi bekal untuk sisa umur hidup kita, khususnya dalam prinsip memaknai dan mengamalkan qanaah ini. Supaya afdalnya mari kita sama-sama tutup kajian kita pada Sabtu pagi ini dengan sama-sama kita membaca doa, semoga apa yang kita kaji pada hari ini dan apa yang kita harapkan, kita doakan dikabulkan oleh Allah SWT. Ala hadiniyah wal kulinati sholihah al-fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اختمنا من حسن الخاتمة ولا تختمنا من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Irfan dan juga kepada Abah Prof. Quraisy Shihab dan kepada Ustadz Fauzul dan semua rekan-rekan saudaraku Angkatan 90 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan ini kita tutup forum kita pada pagi ini ya untuk bersama-sama lagi berkumpul di hari Sabtu pekan depan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi Prof. Quraisy. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang Terima kasih Faisal. kesiapannya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi dan Nani. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika ada Mohon maaf, kesalahan. kesalahan. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Luar biasa Bang Faisal, Bang Fauzul, Bang Irfan, keren. Aku masih belum mendapat jawaban dari Prof. Olga ya, tapi nanti insya Allah beliau akan senang lah. Yang penting beliau tidak ada kegiatan aja, tapi kalau beliau sedang ada kegiatan, nanti kita sesuaikan waktunya. Viko minta